Islam. Walhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, wallahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim At-Taqwa untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Al-Karomah Ibu Ustazah Siti Masitoh Makmur beserta segenap para pengurus intinya, wabil khusus Ibu Hajat Muhaitina. Kita doakan senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu Allah panjangkan umurnya, sehat badan jasmani rohaninya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah, khususnya yang berada di Majelis Taklim At-Taqwa. Dan juga yang sangat saya hormati selaku guru pembimbing orang tua kita, yaitu Al-Karomah Ibunda Ustazah Siti Haroh Haji Nerin. Kita doain juga panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Yang sangat saya hormati selaku guru pembimbing juga, yaitu Al-Karomah Ibu Ustazah Hajah Julia Haji Putri. Kita doain juga biar panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah keluarga, dan juga bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Segenap tim Maris dari Majelis Taklim ayo bisa ya? Oh, apapun bisa, lupa saya. Apapun bisa, mudah-mudahan selalu kompak, biar banyak jobnya. Saya sudah doain, mudah-mudahan ya, biar bisa ganti baju seragamnya. Kayaknya bajunya satu sama, cuma lain-lain. Nanti biar kompak, biar bisa. Terus juga yang sangat saya hormati para asatidz ya, Ibu Ustazah Cucu, ada ya? Ada. Ustazah Cucu, alhamdulillah, yang juga berangkat sebagai koordinator dan pengembangan stopa, pimpinan Majelis Taklim dari Majelis Taklim Nur Amin, dari Majelis Taklim Al-Bakar, lengkap sama koordinatornya, dari Majelis Taklim Nur Salam, dari Majelis Taklim Sakil Alam, dari Majelis Taklim Al-Hikmah, dari Majelis Taklim Miftahul Huda. Iya, dari Majelis Taklim ini ya, ini ada koordinatornya. Terus juga dari Majelis Taklim Khairisa, dari Majelis Taklim Al-Muslimin, terus dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Majelis Taklim Nurul Yakin, alhamdulillah banyak ya. Terus juga
Ibu, saya kemarin janji di majelis taklim Darussalam. Apa janji saya kemarin? Ibu ingat gak? Jangan lupa menggerakkan ikut, ya ikut kemarin apa? Kan saya bilang kita sebagai umat Islam kemarin nanti saya akan sampaikan di An-Nahwa. Kita wajib tahu sebagai umat Islam. Kenapa wajib tahu? Bahwasanya yang namanya barat utara Allah itu kita harus tahu itu. Ya, di sini saya akan menyampaikan, insya Allah kita lihat jam. Kalau keburu semuanya sampai tuntas, saya berharap keburu. Ya, itu barat utara Allah ada 7, Ibu. Di sini saya sampaikan ada 7. Karena ini baru bukaan lagi ya, bukan buka-buka buat kita mengikuti ucapan-ucapan karena masuk ke Zulqa'dah ya. Jadi langsung aja ke pelajaran. Apa tadi saya sampaikan? 7 barat utara Allah. Ini jangan dianggap remeh. Yang pertama ada yang namanya air. Air ini sifatnya selalu tawadu. Air pasti dari atas ke bawah. Ya itu hukum alamnya. Kenapa saya katakan air? Yuk kita lihat ketika kepemimpinan yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Lihat itu dalam surat Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut nanti aja lihatnya KPR ya. Ini buat catatan Ibu di situ. Kenapa Ibu? Air kalau lagi tenang aman. Ibu kan sebagai air tenang. Tapi jangan diganggu. Kalau udah diganggu ini air ngamuk. Apalagi jalanan air. Percaya Nabi Nuh itu tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ceritanya ya, kenapa air itu ada istilah air yang banjir begitu dahsyat. Pernah kita lihat waktu itu di mana? Di Aceh. Namanya tsunami air. Jangan main sama air. Biasanya kita mau banyak. Itu tertawa. Tapi semuanya itu dengan izin Allah. Untuk apa itu? Dari zaman dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman di kita belum. Bukan jangan, memang pasti akan dihilangkan. Ya, nanti yang namanya hari kiamat ini bukan ditiadakan. Kalau kata bahasa di bumi hanguskan.
angin dahsyat seperti itu. Bisa menerbangkan itu ibu yang batu-batu begitu kerasnya. Ini cerita kaum apa bu? Nabi Hud tadi Nabi Nuh, ini Nabi Hud dengan kaum Ad. Ini kaum Ad. Ini ibu, karena apa? Kejoliman. Dari tangan Allah itu bermain melalui apa? Tentara-tentaranya. Ini kaum Ad, ya, itu diceritakannya dengan anginnya yang begitu dahsyatnya. Ibu lihat, pernahkah ibu lihat angin yang kalau kata orang kita mah angin puyuh, yang muter itu loh bu? Angin puting beliung. Angin apa namanya? Puting beliung. Ya, puting beliung. Nah, kalau saya dulu masih kecil, yang puyuh dan muter gitu. Ya, itu bisa membawa apa aja. Pohon ada yang sekuat itu bisa tumbang di sana sini. Ingat itu bu. Ini kan nyambung kemarin nih. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Karakteristik kita kalau kita bagi orang beriman, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, gitu. Jadi nanti insya Allah tak akan hancur. Diceritain Nabi Hud begitu, semua itu yang dibawa oleh para nabi bagi orang yang beriman percaya. Kemarin saya bersama melihat ya konten sampai apa sih merusak ya. Ya kan kalau yang nggak paham itu merusak. Konten itu boleh kita konten tapi yang bagus-bagus. Kemarin saya pagi jalan itu nggak ada orang di lapangan Taman Aman. Ya, betul lagi sendirian. Gitu. Oh, lagi konten. Kita senyum aja ngomongnya. Ya. Oh, nggak ada siapa-siapa yang pagi-pagi. Ya, dia lagi pakai. Oh, itu lagi konten. Oh, pagi-pagi. Terus dia senyum saya. Cewek. Cewek pakai mana sih? Yang mungkin lagi apa? Nyanyi bener. Gitu. Gitu. Jadi kita harus cari konten yang cakep-cakep aja. Jangan mudah komen. Gitu ya. Ternyata itu lagi memang lagi konten cari-cari gitu ya, viral gitu ya. Itu ada yang namanya angin, terus ada yang namanya tanah. Ini cerita Nabi Lut ya. Nabi Lut itu dalam surat Al-Hijr ya, tentang apa pada waktu itu Nabi Lut dengan yang namanya kalau sekarang mah LGBT dari dulu tidak ada sodomi. Sodom. Sodom. Kaum Sodom. Sodom itu ibu, maaf itu. Dia tampil ini, makanya sampai apa di blender. Apanya di blender? Tanahnya. Ya. Tanahnya itu di blender dengan Cino. Kemarin juga ada yang mana? Yang belum lama itu ada beberapa tahun. Gampang utang begini, utang rasanya blender. Kenapa? Kita juga manfaatnya. Kalau di sini banyak kemaksiatan, karena insya Allah kita ini masih banyak orang-orang yang ibadah. Dulu tuh zaman Nabi Lut itu Sodom, ya. Kalau sekarang yang itu jangan LGBT dipanggilnya homo dulu aja. Iya. Terus nama wadah dipanggilnya apa? Lesbi. Iya, lesbian. Kan gitu ya bu. Sekarang ini udah merajalela ibu. Udah ada di kita juga udah ada di seperti itu. Nah khawatir takutnya kayak zaman Nabi Lut. Kalau Allah sudah menciptakan, Jadi sekarang tinggal yang bumi hapuskan. Kata Allah lihat ada tanah, habiskan itu. Orang-orang yang seperti itu. Kalau zaman dulu orang
ya. Itu dalam surat Al-Hajj 44. Dalam surat Al-Hajj 44 Ibu. Tahu nggak yang panas? Tahu kata kita mau gunung yang di dalam apa itu namanya? Lahar Ibu. Makanya kalau dia udah dapat gunung, ya ketika gunung itu aktif, masih aktif. Ya kalau gunung itu masih aktif, tapi kalau bagi apa ya? Itu biasanya gunung disuntik Bu, supaya tidak aktif. Tapi namanya suntik kan maka cuma sesaat gitu. Ya sesaat, hanya ada 1, 2, 3 gitu kan ya. Itu kan yang di dalam itu perut bumi gitu. Ada yang namanya lahar yang sangat panas. Itu termasuk juga dengan izin Allah keluar. Ini gak main-main gitu. Kalau terkena lahar panas itu yang bagian yang terdekat semuanya harus terkena mati kerontang kering. Nah kalau kita yang jauh, kita dulu pernah alami yang namanya Gunung Galunggung dia Bu, tahun 82 gitu. Gunung Galunggung ya, pernah itu namanya masih ingat kan beritanya? Itu semua juga dengan izin Allah. Abunya itu sampai ke kita kamu. Nah, kalau yang terkena itu ini ke kulit itu udah bahaya. Zaman itu 1982 ya, 1982 terus itu hawanya. Nah kalau tidak di sana kita juga keikutan. Sampai sekarang juga cuaca kita juga seperti itu. Itu kebanyakan orang-orang di luar negeri itu Jepang bukan malah ya kita pernah alami seperti ini ya sampai 57 derajat Celcius. Itu nggak ada dari keluar rumah. Ya banyak kan tepas mati di jalanan. Jadi kayak ayam kena teok gitu. Ayam kena teok kan terus langsung bela faktor terus mati dead gitu. Sama kita kemarin juga hampir itu Ibu ya, kita udah nggak buat itu keluar rumah itu kepengen kita kepengen minumnya itu yang es terus. Iya benar. Nah ini harus dihindarkan Ibu. Kalau udah merasa yang seperti itu gitu ya, jangan terlalu banyak minum yang terlalu dingin. Yang terlalu dingin artinya es gitu. Yang terlalu dingin bukan apa-apa, takutnya apalagi usia seperti kita jantungnya gitu yang gak kuat. Ingat ya. Jadi kalau ada rasa begitu, mendingan kita minum air yang hangat gitu, yang hangat gitu, yang kayaknya ya boleh air panas yang ada sih, tapi jangan terlalu ditambahin es. Ya, ini Ibu kita nih jantung kita ini terus banget. Ya prosesnya ini jantung ini kan benar-benar rusak gitu. Ketika jantung berhenti Mati makanya ada kata-kata yang mati sudah mendadak ya, mendadak katanya kata orang-orang nih itu katanya mati dia dulu. Kita ngomong dia dulu karena matinya mendadak. Begitu hasil pemeriksaan dokter ternyata itu jantung. Makanya Ibu harus sayang sama jantung Bu. Ini ada darah kalau salah ya. Iya, darah. Iya Ibu, itu benar-benar harus hati-hati itu. Jantung itu perang banget. Jangan dianggap remeh. Nah kalau Ibu udah mulai begini Ibu, kadang-kadang stop gitu. Terus jantung tuk. Nah itu harus hati-hati. Ya, hati-hati apa yang harus tidak dimakan. Terus ya olahraga ya Bu. Olahraga itu ukuran kita nggak harus yang banyak energi. Ya jadi cukup kita Ibu yang mainkan tangan gitu, tepok-tepok jadi tangan, ini harus jadi- tangan, tepok-tepok gitu kan ini nih, kan tepok-tepok
tangannya. Nah itu tepuk gitu. Insya Allah nanti darah itu akan mengalir kembali, akan cair, tidak membeku. Ya tidak membeku. Makanya itu kurangi yang namanya makan daging. Terus Daging akan dikurangi. Itu benar ya. Kalau ikan silakan. Ikan silakan. Ya itu yang bagus, ikan kembung, ikan salmon bagus itu. Untuk terutama untuk jantung dan untuk daya pikir meningkatannya ya. Ingatnya Bu ya bukan apa-apa, kita harus sayang ya organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah begitu maksimalnya. Berapa banyak yang nggak bisa jaga ya sampai ada dipakai ring. Kayak nggak semakin tua udah kayaknya ring itu kalau bahasa kitanya cincin. Dulu kira-kira saya kadang-kadang perik gitu mendengarnya, nggak tahunya bukannya cincin gitu, jadi kayak yang spiral gitu. Jadi ada ya, saya lihat itu melalui komputernya ya, saya lihat waktu pemasangan gitu teman. Oh begitu caranya, makanya kita jangan sampai ingat ya Bu, kalau haus banget terus tidak kayak jangan minum dingin yang berlebihan, artinya air dipakein batu es gitu. Jangan dulu upayakan masukkan air yang hangat baru, jadi nggak kaget. Makanya ketika kita mandi adas, mandi junub ya, itu kan Nabi ngajarin nggak langsung guyur tangan, seperti cuci tangan dulu gitu kan, tangan dicuci. Coba Ibu lihat di dalam fikih wanita khususnya itu cuci dulu begitu ya Bu. Kenapa dicuci tangannya dulu Bu? Maksudnya kalau udah dicuci tangan, nanti ini tangan yang kiri kan kita langsung bagian sini supaya ini nggak ada kuman. Nah itu juga ada kuman. Jangan dijadikan satu cara beristighfar antara kubur dubur ya. Yang kubur dubur, apalagi kalau habis kubur. Nah jangan disatuin gitu loh. Ya takutnya nanti yang dari belakang ke depan kuman gitu ya. Jadi satu-satu itu ada cara dalam ilmu ini gitu. Kenapa? Terus coba ini dulu baunya dulu ya diairin gitu. Jadi sedikit-sedikit berapa banyak orang ya mandi dulu langsung dia siramin kepala, kaget, terus ada yang sampai meninggal. Satu memang udah waktunya, kedua ya itu tapi mengajarkan kepada kita seperti itu ya. Jadi hawa panas ini zaman itu bisa saja itu ya melalui cuaca. Ini kita harus stabil dulu, benar harus stabil. Karena kulit bumi ini mengkikis terus ya. Kalau kita lihat itu kulit bumi, saya melihat itu ya Allah sampai sebegitunya, sampai serem saya melihatnya. Berputarnya ya Allah. Ya kalau saya lihat dulu ya gitu. Sekarang kan udah canggih, kita tinggal mau belajar, tinggal pencet aja. Saya kepengen ini gitu, mau selawatan ini, tinggal ikutin aja. Begitu, ada semuanya. Ibu melihatnya ibu saya sampai ya. Jadi itu hawa panas dengan kulit bumi dikenakan terus masuk ke tubuh kita, artinya melalui cuaca ya. Terus yang kelima petir. Ibu tahu petir Bu? Petir itu dulu tahun Samud ya. Nabinya Nabi Soleh. Tahun Samud Nabi Soleh pada waktu itu dipanggil. Kejadiannya oleh kaum Samud ya Bu. Ini ceritanya apa Ibu? Lihat dalam surat Hud tentang itu terakhir dari cerita. Ya dari cerita. Kalau kata bahasa kita gini, hai Nabi Soleh gitu. Kata orang itu, kenapa kamu melarang aku untuk menyembah
ya. Ini kalau kata bahasa kita lepas di buminya Allah gitu. Jangan diganggu di otaknya Bu, jangan diganggu. Tapi pada waktu itu kaum Samud ibu bukan yang menjaga, ya, bukan yang menjaga yang namanya onta itu, bahkan onta itu ibu dipakai buat pesta. Tahu pesta? Dipakai buat pesta, dipotongnya onta itu ibu. Kalau kata kita mah bersukaria. Pada waktu itu kaum Samud bersukaria, kata Nabi Soleh bergembiralah, gitu, sepuas-puasnya, ya, bergembiralah sepuas-puasnya. Akhirnya ibu Allah datangkan yang namanya petir. Kalau kata bahasa dulu ke sekolah halilintar, ya, yang dari langit kelelap gitu ibu. Itu terjadi kemarin di Palestina juga seperti itu. Ya kalau orang yang berbicara oleh beriman itu ibu, malaikat Allah membantu orang-orang Palestina. Kan merdeka sekarang. Ya, Merdeka sekarang. Terus sampai hujan es, hujan es itu hujan sampai mobil itu ya pecah kacanya. Itu kalau kita lihat kabarnya. Sekarang kayaknya ada yang di apa namanya? Udah tidak kelihatan kedengaran lagi. Saya tidak dapat kiriman kamu. Ya, dari teman saya, tapi alhamdulillah itu beliau masih ada di sana, masih sehat walafiat, ya, masih berjuang, masih membantu. Itu melalui petir. Kira-kira kita kalau lihat petir takut nggak? Jadi itu saya bilang cepat takut banget, bener. Kalau malam, ya, perasaan kayaknya deket banget itu, menyala. Berapa banyak ya Bu ya orang yang kesal petir, makanya kita dilarang kalau hujan itu, ya, apakah itu main bola, main di lapangan, main yang kira-kira tidak ada sisi-sisi gitu ya, tidak ada tempat-tempat, itu dilarang. Karena itu ibu, makanya orang kalau bikin rumah kalau udah tingkat sekian itu di atasnya ada penangkal, masuk ke situ langsung ke bawah. Itu termasuk yang namanya tentara Allah. Kayak kalau ada seperti itu kita udah dekatkan diri aja kepada Allah. Ya kalau ada petir-petir, ada angin dahsyatnya, ya semampuan kita berdoa kepada Allah. Terus yang keenam laut itu termasuk laut. Nah di sini kita lihat pada waktu itu ada Raja Firaun ya. Raja Firaun yang sekarang jasadnya masih ada di bumi gitu. Ya, Raja Firaun waktu itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, dikejar, airnya itu ditutup dengan izin Allah. Ya kan itu namanya kata Allah diperintahkan. Kembali airnya kembali tentaranya Firaun semuanya sampai ke dasar laut. Ya. Ada beberapa puluh tahun lama itu Firaun di dalam laut Bu. Jasadnya itu. Makanya kalau kita lihat jasad Firaun ini pernah melihat bumi Firaun itu masih ada gini loh. Ininya jadi tangan-tangan ininya ibu itu karena terlalu lama ada bau gitu, ya. Itu terlalu lama di laut karena air laut itu asin, jadi terlalu lama baru diangkat, baru kelihatan, terus dibenahi. Kenapa sih orang zalim gitu, ya, malah diawetkan terus sampai seluruh dunia yang masih hidup tahu kalau itu ada beberapa abad yang lalu masuknya begini. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Jangan seperti itu. Ini loh raja yang zalim begitu. Ini raja yang zalim. Nah istrinya Firaun siapa namanya?
tidak langsung berhubungan itu. Ada yang mengatakan begitu. Saya baca sejarahnya seperti itu. Makanya Asia dari surga itu yang menolong kelahirannya Bunda Siti Aminah Al-Juhriah. Kelahiran siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun, tangan besi, mulut tajam, ya, benar-benar ini. Pokoknya kalau nggak mulut, pokoknya pemimpin yang diktator, otoriter, nah dia. Sekarang ada generasi penerusnya. Terus terang aja. Makanya itu yang namanya laut, termasuk bala tentara Allah yang perintah-perintahkan. Terus kemudian yang ketujuh apa itu? Burung ababil. Burung ababil ini yang menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Ya Bu, ini burung kecil-kecil. Ya, itu dipatoknya, Ibu tambah itu dari sabda. Itu dipatoknya itu bawa kayak biji kacang begitu. Ya, begitu langsung turun, itu langsung Ibu habis isi perutnya sampai kering. Apa itu? Gajah yang semua pasukan yang begitu hebat kuatnya ya, pada waktu itu diturunkannya itu burung ababil lihat di dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil, alam tahu kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al wa arsala qayran ababil tarmihim badan yang gede-gede, raja yang tulis kalah dengan burung ababil. Di Palestina juga itu terekam, ada burungnya di atasnya pada waktu itu. Mudah-mudahan kita doakan ya. Makanya di sana saya dapat ibu dari PKMT, katanya siapa yang mau PKMT atau teman ya, yang mau adopsi anak-anak di sana bisa. Cuma ya 4 iya, ya maksudnya disekolahin gitu. Tapi dilihat juga yang adopsinya, yang kira-kira mampu membiayai pendidikan ya, bukan orang-orang sembarangan Bu. Ya orang-orang yang belum mau adopsi anak ya, anak mereka terus susah gitu. Dan kalau dikasih dilihat Bu dari ya statusnya apa, dia profesinya apa, makanya dia bilang saja itu katanya kalau ada yang mau sampai ya, baca saya, iya aja.
ya contoh-contoh. Jadi banyak ibu sekalian apa yang kita baca kita nggak lihat, tapi baca melalui sejarah-sejarah ya dari mulai zaman Nabi Adam sampai kita. Nah kita ini merupakan umat yang terakhir dan nanti juga bumi ini akan dihapuskan yang namanya hari kiamat. Mudah-mudahan aja kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul husnul khotimah. Makanya saya yakin dan percaya ibu berharap berdoa berusaha pada hari ini ibu datang di pengajian pembukaan yang agar harapannya gitu, diangkat derajat kita oleh Allah. Karena kalau Al-Quran menjelaskan yang Allahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat gitu. Yang Pak akan diangkat derajat satu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya kita termasuk orang-orang yang mengharapkan itu sehingga orang yang diangkat iman ilmunya insya Allah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara membersihkan hati kita yang sebersih-bersihnya sehingga pikiran kita juga insya Allah bersih, apapun yang kita pikirkan selalu yang baik-baiknya, terutama kepada diri kita sendiri dan kepada sesama kita. Mudah-mudahan kita merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bisa berusaha sekaligus kita mengharapkan melalui ilmu yang kita tuntut ya bukan hari ini saja dan sebelum-sebelumnya kita bisa memiliki ilmu yang barokah, berapatul karimah sehingga kita nanti di akhir detik-detik terakhir kita dalam husnul khotimah. Dan itu saja ibu, mungkin saya untuk di sini rasanya semua udah ketemu ya. Untuk orang-orang anak saya ucapin ya yang belum ketemu minal aidin wal walidin kullu amin wa antum bi khair aqballahu minna wa minkum aqbal ya karim. Ya, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi orang anak yang belum ketemu. Karena yang lain-lain saya hanya kepada ketemu semuanya. Ya, di sana sini karena ini pembukaan apa udah masuk bulan April atau bulan Zulhijjah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman dibukakan pintu maaf dan insya Allah kita sama-sama berdoa Allah akan berikan kita kesempatan dan dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Syawal yang akan datang. Ya, itu saja yang saya sampaikan nanti untuk doanya karena ini guru udah ada 3 jadi dia berbagi dia tadi disampaikan langsung untuk doanya yang kami persilakan kepada ibu sekalian lagi. Ya, ibu sekalian rahimahullah pada sama-sama kita tutup acara pembukaan pengajian majelis taklim takwa dengan doa. Namun sebelumnya pada sama-sama kita baca surah Al-Fatihah yang mana dengan membuka surah Al-Fatihah kita doakan kepada guru-guru wabil khusus kepada ibu Ustazah dari Yunus saudara Ustazah Jarro Majideri. Kita doakan juga semuanya mudah-mudahan senang dan panjang umur dan doa di
Dan kita doakan juga